Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 agama rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran. Untuk pertemuan ini akan kita bahas kompetensi dasar kedua tentang menganalisis pendapat fuqaha tentang toharoh dan problematikanya. Ini ya, menganalisis pendapat fuqaha tentang toharoh dan problematikanya. Baik anak-anakku, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja masuk ke materi di buku ajar dalam format PDF yang sudah saya bagikan, bisa kalian lihat. Untuk KI, KD ini bisa kalian baca sendiri. Saya akan langsung ke inti materinya, bahwa ketika kita membahas toharoh ini akan ada hal-hal yang sangat penting dalam toharoh, materi toharoh dalam ilmu fikih, karena segala bentuk peribadahan, khususnya ibadah mahdhoh yang terkait dengan hablum minallah, baik itu sholat, kemudian haji, ini mensyaratkan kita dalam keadaan suci. Ketika proses bersucinya sudah benar, maka akan berpengaruh terhadap sah dan tidaknya ibadah yang kita laksanakan. Tapi kalau bersucinya kita ada kesalahan, kekeliruan, maka juga akan berpengaruh kepada tidak sahnya ibadah yang kita laksanakan. Jadi toharoh ini nanti akan ada beberapa hal, diantaranya toharoh ini berfungsi menghilangkan hadas yang ada dalam diri kita. Ini ada hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan cara wudhu atau tayamum, kemudian hadas besar bisa dihilangkan dengan cara mandi, atau juga ketika tidak ada ketersediaan air dengan cara tayamum. Kemudian toharoh juga berfungsi untuk menghilangkan najis yang bisa mengenai anggota badan kita, baik dari kotoran hewan maupun darah, kemudian najis-najis yang lain. Yang berikutnya, toharoh ada beberapa alat atau benda-benda yang sudah ditentukan dalam ajaran Islam untuk mensucikan kita dari hadas kecil maupun hadas besar, yakni ada air, ada debu, ada batu, dan ada sama atau alat yang memenuhi ketentuan hukum dalam Islam. Kemudian nanti najis itu terbagi menjadi 3, mukhafafah, mutawassithah, dan yang ketiga mughaladzah. Kita awali dari pengertian toharoh. Toharoh ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan sinonim dari kata an-nadhafah. Yang berarti bersih. Maksudnya adalah bersih dari segala bentuk kotoran, baik yang ainiyah, kasat mata, maupun yang abstrak atau tidak terwujud, termasuk seperti halnya aibnya. Sedangkan secara istilah, toharoh adalah melakukan ritual ibadah yang dapat menjadi penyebab diperbolehkannya mendirikan sholat, seperti wudhu, tayamum, mandi, dan lain sebagainya. Dan langsung ke alat toharoh. Yang pertama, air. Air ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, air suci atau tohir mutohir, ghairu makruh istimaluh. Secara definitif, air ini juga disebut
air yang mutlak, tidak memiliki identitas yang menetap, qayyid lazim, seperti air sumur, air laut, air sungai dan sebagainya. Ini mengecualikan seperti air teh, jika dipindah kemanapun tempatnya akan selalu disebut dengan air teh ya. Dia tidak kategori air yang suci. Kemudian macam air mutlak yang bisa dipakai untuk bersuci, air suci maksudnya, yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air yang berasal dari sumber, kemudian yang keenam air salju atau es, dan yang terakhir air embun ketika ada ketercukupan. Ketujuh macam air ini disederhanakan lagi menjadi dua kelompok, yaitu air yang turun dari langit dan air sumber yang keluar dari bumi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang menjelaskan tentang air yaitu firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bihi. Yang artinya Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Dan Rasulullah juga bersabda, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, wahai Rasulullah, kami naik kapal laut sementara kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengan air itu maka bisa haus. Apa kami harus wudu dengan air itu? Rasulullah menjawab, laut itu suci. Banggainya saja ketika ada di dalam laut halal. Hadis riwayat Tirmizi wa ghairuhu. Kemudian yang kedua, air suci mensucikan tetapi makruh untuk digunakan. Ini dalam istilah kitab-kitab fikih disebut ma'un al-ma'u tahir mutahhir makruh istimalu. Maksudnya makruh digunakan pada anggota tubuh, yaitu air yang dipanaskan di terik matahari atau disebut dengan air musyammas. Air ini dihukumi makruh ketika memenuhi 9 ketentuan. Yang pertama, dipanaskan dengan sengatan sinar matahari di daerah yang bersuhu panas seperti daerah Hijaz, Makkah dan Madinah. Kemudian ketentuan ini mengecualikan daerah yang bersuhu dingin seperti daerah Suriah dan daerah yang bersuhu sedang seperti negara Mesir, kota Cirebon dan sebagainya. Kalau di Indonesia ya rata-rata bersuhu sedang ya. Itu ketika memang saat dibutuhkan dihangatkan dengan air panas, ini tidak masalah. Kemudian kalau sudah wilayahnya panas, dipanaskan lagi, itu menjadi makruh. Yang kedua, sengatan sinar matahari tersebut merubah keadaan air sekira memunculkan zumah yang nampak pada permukaan air. Memunculkan zuhumah itu apa ya? Perubahan warna atau muncul titik-titik tertentu atau membeku bekuan dari air tersebut. Ini ya. Yang ketiga, dipanaskan dalam bejana yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti wadah yang tercetak dari besi, tembaga dan lain sebagainya. Ketentuan ini mengecualikan praktek penjemuran air dalam wadah-wadah selain dari logam seperti bejana tanah liat, plastik dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Yang keempat, digunakan ketika masih dalam keadaan panas. Nah, ini makruh karena tubuhnya bisa kepanasan yang berbahaya terhadap kondisi tubuh. Kemudian digunakan pada anggota tubuh, meliputi anggota tubuh orang yang hidup, orang yang sudah meninggal, orang sehat, orang mengidap penyakit kusta, dan anggota tubuh binatang yang berpotensi terserang penyakit kusta seperti kuda dan sebagainya. 6. Dipanaskan pada saat
musim panas, musim panas tambah dipanaskan seperti musim kemarau seperti ini di daerah kita bulan-bulan Agustus September ini ya, ini sudah panas, tidak perlu memanaskan air lagi dengan sengatan matahari. Yang ketujuh, masih terdapat alat bersuci selain air musamas. Sudah ada air yang dingin yang tidak perlu dipanaskan dengan matahari. Kenapa mesti memanaskan air dengan sengatan matahari? Kita manfaatkan saja air yang sudah ada, misalnya air pam, air dari sumur dan sebagainya. Kemudian ketika ada waktu untuk melaksanakan sholat masih longgar, artinya tidak tergesa-gesa, kita masih menggunakan air di kali misalnya masih cukup waktu, ya kita berangkat ke kali untuk mengambil air ya. Kemudian tidak menimbulkan bahaya, dzaror ya, baik secara nyata maupun dugaan kuat, bisa menimbulkan penyakit-penyakit tertentu misalnya. Itu 9 jenis air yang kategori tohir mutahhir makruh istimaluh ya. Kemudian yang ketiga, jenis air yang tidak mensucikan, air suci tapi tidak mensucikan, tohir ghairu mutahhir. Ini ada 2 pembagian. Air mustakmal, ini air suci tapi mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas, walaupun sifatnya tidak berubah, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya berwudu, kemudian tubuh kita masih bersih, air bekas wudu ditaruh di ember digunakan untuk mandi atas besar misalnya, itu tidak bisa. Yang kedua, air yang berubah salah satu sifat, warna, rasa atau baunya disebabkan tercampur oleh benda yang tidak suci, maksudnya ya, benda yang tidak suci merubah warna. Nah, ini maka tidak mensucikan. Mohon maaf, ini dicampur benda yang suci tapi bisa berubah warnanya, itu tetap suci tapi tidak mensucikan. Misalnya diminum boleh tapi tidak bisa untuk menghilangkan hadas. Misalnya air teh itu kan dicampur benda suci, air kopi itu diminum halal ya, itu suci diminum. Air susu yang menjadi putih atau menjadi coklat, tapi tidak boleh untuk bersuci dalam arti menghilangkan hadas. Yang terakhir, air yang terkena najis atau disebut mutanajis, meliputi air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah ini kalau diukur liter itu sekitar 174,580 liter ya. Atau kalau di kitab-kitab disebutkan 60 cm persegi kalau dalam bentuk bak ya. Ini air yang mencapai 2 kolah yang kejatuhan benda najis meskipun tidak mengalami perubahan warna. Kalau airnya kurang dari ukuran tersebut, misalnya ada tikus di dalamnya atau ada kotoran cicak misalnya, itu menjadi najis, tidak bisa untuk bersuci. Yang kedua, air 2 kulah, kulatain, yang telah berubah salah satu sifatnya. Sudah mencapai 2 kulah ukuran tadi yang saya sebutkan, tapi ada perubahan pada sifat, warna atau rasa, ini juga menjadi mutanajis. Nah, 4 jenis air di atas yang dapat digunakan sebagai alat bersuci hanyalah air yang mutlak, Kemudian selain air ada alat bersuci yang lain, di antaranya debu ya untuk tayamum, dan debu tersebut juga tidak mustakmal. Kemudian ada alat penyamak yang memiliki rasa pahit atau pedas. Kemudian batu istinja yang suci, batu maksudnya untuk istinja ya, ini harus yang dalam keadaan suci dan tidak dimuliakan, akan dijelaskan pada subbab di bawah ya, maksudnya nanti akan dijelaskan lagi, tapi maksudnya
batu-batu itu tidak seperti misalnya batu merah delima atau batu mutiara yang dimuliakan, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Mungkin sementara ini untuk metode menghilangkan hadas bisa saya lanjut di video berikutnya karena keterbatasan waktu ya, biar tidak terlalu makan kuota ketika nanti kalian menyimak video ini. Demikian anak-anakku, terima kasih untuk materi KD kedua tentang menganalisis toharoh dan segala problematikanya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar anak-anakku, tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Terima kasih, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.